Dan beserta jajarannya ini dari warga dan bendaran ini sekitar Rumah Sakit Profesor Sarmati, kemudian Agus serta tim yang saya hormati serta teman-teman semua dari sekitar universitas sekalian dari Profesor yang saya hormati. Alhamdulillah pagi ini kita dapat hadir bersama di dan saya berhasil. Mohon maaf ya, ini penjelasan saya ini dijeblok tadi. Dan mungkin masih dalam proses perbaikan karena Pak Lurah ini menurut itu bisa tadi kemana gitu. Buat semua yang saya hormati, baiklah pagi ini memang kita mudah-mudahan semuanya dengan semua dalam rangka untuk pengembangan rumah sakit ini yang kita miliki, kita semua bersama miliki ke depan seperti apa nanti. Jadi kami ucapkan selamat datang, mohon maaf atas penerimaan kami tempat yang kurang layak, beberapa yang kekurangan yang ada di ini. Buat semua yang saya hormati, bagi kita semua perlu kami sampaikan melalui rumah sakit ini Pak Lurah atau semua bahwa mulai tahun 2023 dia mungkin sampai sani ataupun baru sekali ini di rumah sakit Pak Lurah, berapa kali di rumah sakit ini baru sekali ini merah tutang Pak Lurah mungkin belum pernah datang ke sini. Ini dalam rangka kalau ternyata dilewat di bawah. Sekarang kan poliklinik kita kan sudah wil-wilan Pak Lurah. Jadi maksud kami dari rumah sakit maupun dari pemerintah kabupaten mau mengembangkan rumah sakit ini supaya tidak ujuk-ujukan lagi. Kita kembangkan menjadi pengembangannya poliklinik rawat jalannya kita pindahkan ke belakang yang tentunya lebih representatif lagi. Jadi kita buat ganti idenya dan insya Allah rencana akan dimulai di tahun 2023 dan ini mungkin akan selesai di tahun 2024. Tidak bisa selesai untuk 1 tahun anggaran, tapi 2 tahun anggaran. Sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan pemindahan poli pengembangan tadi nanti akan terjadi peningkatan untuk pelayanan sehingga masyarakat Klaten khususnya maupun sekitarnya itu akan mendapatkan pelayanan rawat jalan lebih baik mungkin. Kita sudah siapkan untuk di pembangunannya rawat jalan rumah sakit, tapi yang juga kita tidak melupakan untuk konsekuensi dari amdalnya. Ya, maksud kita ini adalah untuk supaya ya semua bisa mesti paling tidak memberikan suatu saran masukan dan lain sebagainya untuk amdal ini, amdal rumah sakit yang insya Allah tidak akan mengganggu tentang mengenai analisa mengenai dampak lingkungannya. Karena Indonesia Unten nanti pengembangannya akan di belakang Pak Lurah, jadi bawah semua di belakang parkir ambulan, tapi masih di lingkungan rumah sakit, belum masuk ke taman yang tidak yang di taman yang di belakang, yang dekat dengan Jomoran Cafe itu, tapi masih di belakang garasinya ambulan yang ada di rumah sakit ini, sehingga nantinya kerumunan yang ada di bawah ini akan lebih terurai kembali. Nah, kita bekerja dengan ini Pak Agus dan teman rekanannya untuk membuat menganalisis kajian karena dari kami kan tidak mampu, sehingga ganti meminta bantuan dari rekanan untuk mengamandemen ya adendum amdal yang sudah ada. Nah, salah satunya adalah
salah satu langkahnya saat ini adalah mengundang ngaturi penjelasan semua untuk memberikan masukan. Itu bagus ya tentang AMDAL ini, dan nanti mungkin Pak Agus akan memberikan presentasi mungkin tentang AMDAL yang kemungkinan yang dapat ketika Poli Rawat Jalan ini kita bangun kembali lagi gitu ya Pak Agus ya. Harapannya kita bagus ya. Jadi harapan saya mudah-mudahan program pengembangan ini akan jauh lebih bagus lagi, bisa mengurai. Tapi 7 tahun yang lalu Pak Lurah bahwa semua di putaran ini kan bahwa kita ini kan lahan tebu ya, dulu lahan tebu, saya kan beli lahan tebu, tapi sekarang sudah menjadi rumah sakit. Nah, dengan berkembangnya waktu, nah kita menemukan pelayanan yang lebih lagi, apalagi juga ke depan juga kita tidak hanya beri pengembangan lagi di sana, tapi kita juga akan mengembangkan ada pelayanan hemodialisa Pak, semua, yaitu cuci darah, yang mungkin insya Allah bisa kita siapkan di sini. Tapi intinya sekali lagi pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih Pak, Ibu Bapak semua, bahwa kita sudah diperkenankan operasional rumah sakit ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada halangan berkat dari bantuan dari kerjasama dari Pak Lurah dan Ibu Bapak semua. Kami ucapkan terima kasih dengan adanya ini, dan mudah-mudahan akan semakin memudahkan kita dalam memberikan pelayanan kesehatan di saat ini. Dari lagi juga kami sangat berharap nanti bisa memberikan masukan-masukan sehingga pada saatnya nanti ini nanti akan terjadi amandemen AMDAL secara baik. Mudah-mudahan tidak ada dampak-dampak yang lain dari negara kita. Itu aja mungkin yang kami sampaikan. Mungkin Pak Gus ada yang lain atau Pak Lurah atau dari rekan mau memaparkan tentang amandemen AMDAL ini, ada amandemen ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi masukan langsung kami serahkan aja kepada Pak Agus, yang mudah-mudahan dan kami dan Pak Lurah dan Ibu Bapak semua bisa memberikan catatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Kepala Rumah Sakit Dr. Rumah Sakit Tegas Walas dan Bapak Dr. Lim. Itu kami singkat saja. Iya, itu. Kedua, Bapak Kepala Desa beserta Bapak Kepala Lurah, Bapak Kepala Kelurahan, Bapak Lurah Buntalan, beserta warga masyarakat yang ada di sekitar RT RW yang berdekatan sekali dengan pihak Rumah Sakit Tegas Walas, dan beserta staf yang lainnya yang sudah hadir di sini. Kami terima kasih. Kami panjatkan puji syukur bisa hadir dalam sosialisasi publik saat ini, di mana sosialisasi publik ini tujuannya adalah untuk menindaklanjuti pengembangan poliklinik yang rencana dipindah dari depan ke belakang tanpa ada secara spesifik kategori proses. Poliklinik ini hanya dikembangkan supaya kita pelayanan rawat jalan
dan lain sebagainya, atau layanan rawat inap bisa dilakukan dengan baik. Karena perkembangan antusias orang yang tidak mau sakit, gitu Pak Dokter, gitu. Tapi merasa sakit akhirnya datang di rumah sakit. Nah, dengan perkembangan itu dan otomatis kadar ingin sehat juga terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka berpikir Rumah Sakit Bagas Waras Klaten yang tipe C, betul Pak Dokter, Pak Kepala Rumah Sakit, tetap tipe C, ya tetap tipe C. Jadi masih standar dalam kategori C, karena apa, tidak ada perubahan signifikan terhadap dokumen lingkungan hidup yang pernah disusun pada tahun 2014. Dikala rumah sakit ini berdiri. Di dalam penyusunan AMDAL dahulu itu sudah digenapi, sudah diselesaikan dengan adanya formulir kerangka acuan atau KA atau perangkat acuan, dokumen AMDAL dan dokumen RKRPL. Dengan perkembangannya lebih lanjut sampai tahun 2022, laporan-laporan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit sudah sesuai prosedural yang ada. Dan kajian-kajian yang dilakukan pada saat itu sudah dilaksanakan sepenuhnya sampai hari ini. Baik itu secara fisik, rencana pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup maupun secara fisik. Dari hal tersebut, keinginan dari Rumah Sakit Umum Daerah yang milik Pemda, betul Pak ya, milik Pemda Kabupaten Klaten, saat ini ingin memperbesar atau mengembangkan tempat lokasi kegiatan polikliniknya, dikembangkan, sedangkan poliklinik yang lama itu nanti digunakan ke tempat ruang kantor atau administrasi. Tanpa ada perubahan yang signifikan, dampak penting yang terjadi pada dikala kita menyusun analisis lingkungan hidup. Maka dengan itu pada hari ini kami mengajak audiensi, diskusi, saran masukan dan sebagainya secara langsung yang seharusnya kami hadir di tempat Bapak satu persatu, khususnya di RT RW yang berdekatan dengan lokasi ini, maka kami menghadirkan Bapak Ibu untuk bisa, Bapak-Bapak bisa hadir di sini untuk mengadakan observasi, interview, acara dan sebagainya untuk melengkapi dokumen kami yang dinamakan Adendum AMDAL RKRPL. Kenapa dinamakan Adendum AMDAL RKRPL? Karena memang sudah menyusun AMDAL dan pengembangannya memakai nama dokumen Adendum AMDAL RKRPL. Itu sedikit pengantar. Untuk memperjelas berapa lantai dan sebagainya nanti kita lihat. Kita akan memaparkan selama 10 menit. Setelah itu Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian bisa memberikan suatu terbaik bagi kita. Sosialisasi publik Adendum AMDAL RKRPL Rumah Sakit Umum Bagas Waras hari ini 19 Oktober 2022 jam 10 berlokasi di Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, KM2 Bundaran Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kita bersama-sama mengadakan penjelasan dan saran masukan antara satu dengan yang lainnya. Kita paparkan sedikit. Jadi sebagai pengganti AMDAL dinamakan penyusun studi Adendum AMDAL RKRPL. Yang menyusun adalah kami sendiri, saya,
Pak Agus, terus yang hadir di sini juga ada Pak Meta Delpi di sini, beliaunya di sana, terus ada lagi di sana Pak Dr. Andes Haji Topik yang beliaunya pakai kupluk itu, ada ikut. Terus ada lagi beliaunya Pak Eko Pratono, tadi juga hadir di situ. Jadi Pak Eko PST itu termasuk ATPA, nanti menyusun. Terus ada lagi Pak Pino. Jadi ada 2 KTPA, 3 ATPA. Jadi sudah layak, mereka juga berkomitmen dan sering menyusun beberapa rumah sakit. Sedangkan tenaga ahli kesehatan, itu kami datangkan dari Bapak Profesor Dr. Adi Heru. Beliaunya adalah dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat atau Lingkungan Kesehatan Masyarakat di Universitas Gadjah Mada, dengan didampingi oleh ahli geologi dari Bapak Prof. Dr. Suratman. Sedangkan tenaga-tenaga ahli yang lain, termasuk di sini yang hadir adalah Mas Rendra ada di sini, terus ada rekan kami Mas Tata, itu juga bagian observer dan juga bagian teknis. Kami berasal dari Pati dan Semarang. Memang saya sering berlibur puasa atau apa dari Pati dan Semarang ke sini, yaitu berkeliaran ya. Zaman kecil itu jalan-jalan gitu di daerah Bayan, di daerah Kerakitan, itu sudah tempat kami zaman kecil dulu. Dan kami kalau hadir kembali di sini suatu nostalgia bagi saya untuk harapan kami. Dan Prof. Monggo Pak, sambil dipun sambi, termasuk Prof. Ratman itu juga dari daerah Bayan. Begitu yang perkenalan saya selaku penyusun. Selanjutnya kita lanjut jadi tahap prakonstruksi pengembangannya. Itu lahannya, kita lanjut saja. Terus ini rinciannya lahan. Kita lanjut yang existing sekarang. Nanti kita bicara yang sudah existing, tidak usah kita terlalu banyak bicarakan, kan sudah pernah dianalisis. Selanjutnya, saat sekarang ini kita tahap prakonstruksi publikasi publik. Publikasi publik cukup kita audiensi. Karena sudah pernah Anda dulu, kita hanya pengembangan dan itu merupakan tipe C. Nanti masuknya adendum Anda dari KRPL tipe apa, nanti akan kita lihat, kita kaji lagi. Selanjutnya, ini adalah saran masukan dari masyarakat, sudah kita lakukan. Terus kita lanjut ke yang lain. Jadi rencana kegiatan juga sudah. Terus kita tahap konstruksi. Dan di tahap konstruksi yang terpenting adalah dampaknya yang terjadi. Jadi mungkin dampak peralatan dan lain sebagainya. Satu hal yang menjadi sangat sedikit mungkin menjadi tautan atau menjadi suatu pemandangan kita biasanya pada saat konstruksi. Dan memang pada saat konstruksi saya harapkan ada suatu sistem yang memang harus dilakukan, yaitu pengiriman material. Ya, diharapkan pengiriman material nanti kita lakukan untuk setiap jam-jam di luar jam kerja. Diharapkan gitu kan, mungkin material yang sangat rawan sekali dan lain sebagainya. Terus nanti memang kalau ini perlu ada penambahan personil, kita memang nanti akan membuat kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ada di dalam ini.
Karena di dalam ini nanti akan kita lihat, kita tinjau kembali, andai kata ada pembangunan poliklinik, itu nanti apakah keluar masuknya sudah sesuai dengan analisis dampak lalu lintas yang diterbitkan pada tahun 2014, sama Bu ya. Nanti akan kita tinjau kembali keluar masuknya secara internal. Tapi kalau secara eksternal, memang saya sudah setuju, kami lihat bahwa masuk dari depan, keluar dari samping. Karena sudah ada jalur khusus. Kalau memang nanti perlu dananya manajemen rekayasa lalu lintas, nanti kita selaku tim dari konsultan kami analisis dan ulang kembali. Itu yang ada di dalam, pada baik untuk persiapan tahap konstruksi maupun tahap operasional. Terus kita pasca operasionalnya dulu, Mas Dirti. Yang operasional saya kira sama, jadi operasionalnya adalah sama ada beri. Yang jelas saya minta petunjuk Pak Direktur Rumah Sakit. Jadi tidak ada penambahan karyawan Pak ya di poliklinik, tidak ada. Kalau tidak ada berarti signifikan untuk manajemen rekayasa lalu lintas tidak menjadi pengaruh yang signifikan tinggi. Tapi yang jelas bed tidak ada penambahan secara signifikan karena ini adalah poliklinik. Jadi pengembangan saja supaya memindahkan, supaya kalau kita lihat poliklinik yang ada sekarang ini berjubel dan itu tidak memenuhi standar sesuai dengan prokes atau pelayanan kesehatan. Jadi kami akan membuat minimal supaya dampak ini terjadi lebih kecil. Selanjutnya adalah kita melihat dari tahapan penyusunan. Penyusunan kami ini menyusun di sini. Nah, sebetulnya di dalam penyusunan itu ada program keajuan karena ini di adendum. Amdalnya sudah ada ini. Jadi dari tahapan, kita sudah punya tahapan sosialisasi, formulir, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan RKNPL. Tapi ini di adendum karena ada pengembangan. Adendum ada RKNPL. Isinya adendum adalah semua kegiatan yang ada di sini ditambahkan dengan kegiatan yang akan datang. Jadi tahapan itu dari semua itu yang ada pada dahulu sampai sekarang ditambahkan dengan yang akan datang. Jadi itu ditambahi yang akan datang. Karena bukunya sudah ada. Yang akan datang adalah kita membuat poliklinik yang dinamakan dengan adendum amdal RKNPL. Jadi historis ceritanya gitu. Selanjutnya kita akan melihat untuk tahapan. Jadi studi kajian memang kami melihat dari satu desa karena adendum cukup satu desa. Jadi satu desa ini kalau memang tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Tapi kalau ada permasalahan yang signifikan atau pelik, ya nanti disampaikan. Ya, sampaikan pada kita, nanti akan kita tulis. Itu nanti masuk dari daftar penting untuk dibahas atau tidak. Kalau memang tidak perlu, berarti tidak masuk, kita hanya mengadendum, dan nanti kata adendum perlu ditambahi daftar penting hipotetik, ya kita kasih penting hipotetik yang perlu dikaji ulang. Jadi ini peta Kabupaten Klaten. Lanjut kita dari RSUD Bagaswaras nanti selesai ini kita akan menampilkan gambar yang akan kita bangun. Jadi kira-kira tingginya sampai berapa lantainya nanti biar disajikan. Jadi gambar usulan, Bapak bisa menulis, bisa memberikan masukan dan lain sebagainya. Kalau memang nanti keluarnya dari rumah sakit nanti merasa trouble atau bagaimana, atau nanti akan saya tambahi
beberapa rambu-rambu lalu lintas. Karena kemarin saya lihat dari pihak sana, memang ini jalurnya jalur sempit. Ya. Seharusnya dari sana tidak boleh masuk mobil, seharusnya di main jalan ini. Karena kalau itu nanti ada keluar rumah sakit sini, ke sini atau ke sana, ya, atau sampai sini, keluar tuh sampai sana di main, tapi sananya boleh. Mungkin begitu. Nanti akan kami lihat, kami buat rekayasa. Itu yang untuk Bapak Ibu. Jadi ini set plan-nya, set plan yang lama dengan yang baru ya Pak ya. Betul Pak ya. Bu ya. Set plan yang lama dan baru. Terus bentuk bangunannya sekarang. Kita melihat bentuk bangunannya langsung saja. Kita lihat bangunannya lantai berapa, nanti kita hitung bersama-sama. Kira-kira kalau lantainya sampai 20 mungkin Bapak Ibu medeni dure. Nah kira-kira lantainya sampai 50 atau berapa? Monggo kita lihat bersama-sama. Dari perencanaan PT Pola Jepang sempat diserahi untuk DID yang tadi diberikan Bapak pimpinan Direktur Rumah Sakit bahwa nantinya poliklinik ini akan ada berapa. Yang jelas kami nanti akan melihat desainnya, kami akan konsultasi Pola Jepang bahwa desain yang bangunan baru itu perlu ada suatu tempat parkir atau rekayasa gimana, nanti kita lihat dari gambarnya itu. Langsung Mas Dewi bisa ditampilkan gambarnya 3 menit gitu. Ya, kita lihatkan. Jadi memang elektronik itu ujian jaringan itu sekarang memang semua kita pakai jaringan, di mana sekarang harus memperkuat jaringan masing-masing. Seperti rumah sakit sini mungkin jaringannya sudah abdul, kalau tidak abdul mungkin tidak bisa mengakses. Jadi memang sekarang ini tinggal harus kekuatan pada jaringan yang ada. Ya, gimana Mas Devi? Belum Mas. Ya, ini perencanaan gedung poliklinik terpadu. Mengapa terpadu? Atau poliklinik terpadu, poliklinik atau poli terpadu? Poliklinik terpadu. Jadi semua pelayanan yang ada yang berhubungan dengan orang sakit jadi satu gitu ya. Jadi memang polikliniknya begitu. Lanjut, kita lihat ini set plan-nya yang ada. Ibu bisa dilihat. Terus lanjut lagi. Ini master plan-nya yang lokasi itu sudah ada. Di zoom mas nggak bisa. Kenapa kuning biru itu apa? Ya. Oh ini. Sirkulasi itu adalah ya pengunjung poli umum drop off untuk pengunjung ya. Jadi pada saat dia masuk gitu sirkulasinya. Jadi rekayasanya masuk itu ada 2 spek untuk master plan-nya. Di situ lanjut keluar pada pintu yang ada sekarang ini existing gitu Pak B. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di RPSKP bisa melihat itu. Jadi tetap kita masuk lewat sana.
lewat sebelah ini, terus belok sana, terus menuju ke poliklinik, terus nanti kayak keluar tetap sana. Jadi kita tidak akan merubah akses pintu masuk dan pintu keluar. Jadi dalam rekayasa Andalali yang ada bahwa antrian, undaan, bangkitan, talian selama 5 tahun ke depan saya kira tidak terjadi satu signifikan. Mungkin ke depannya bisa saja jalan sebelah itu diatur sedemikian rupa mungkin searah atau tetap seperti ini. Dan nanti kita perhitungkan itu menjadi acuan kita, catatan. Nanti mungkin di dalam adendum Anda ini akan kami tulis ke depannya. Karena gambar yang rekayasa lalu lintasnya atau gambar bau jalan sama jalan yang ada sekarang ini kan jalan untuk kelurahan atau jalan desa atau jalan kampung memang. Nah itu memang di sana ada simpang 3 tak bersinyal. Maksudnya tak bersinyal tidak ada lampu, tidak ada lampu itu namanya tak bersinyal. Kami sudah melihat, nanti saya tambahkan sedikit lah di sini untuk kita lihat. Terus selanjutnya, gambar selanjutnya, ya ini tidak perlulah kita bahas. Yang penting gambar utuh yang sudah, yang nantinya gambar dimensinya, Mas Devi. Terus gambar kalau sudah jadi ada, ya ini, loh, betul. Hampir sama yang depan. Ya. Jadi yang jelas ini lantainya 3 ya Pak ya. 3. Kenapa 3 lantai Pak? Kenapa 3 lantai? Karena 1, 2, 3. Dan yang paling terakhir kebutuhan yang kita butuhkan. Ya, hampir sama motifnya. Saya tidak tahu ini dulu yang membuat desain juga pelatihan atau tidak. Di sini Bapak. Jadi tadi sudah terbagi di situ ada 3 lantai pembangunannya. Jadi secara dampak yang terjadi seharusnya RT 1, RW 1 ini, RT sini, RW sini, dan lurah sini merasa bangga karena suatu kelurahan punya rumah sakit, harusnya gitu. Tapi nanti kalau masuk ke sini ya tetap sedia kala membawa BPJS. itu harus. Nah, ini bentuk nantinya yang terjadi. Jadi bentuk gambar dimensi di mana poliklinik ini nanti akan dibangun mulai tahun 2023 sampai 2024. Moga aja dengan penyusunan DID sama adendum AMDAL KPR ini pada tahun ini insya Allah bisa terselesaikan sesuai target yang kita capai inginkan nantinya. Itu gambaran Bapak Ibu sekalian, khususnya warga sini dan Pak Lurah. Demikian Pak pengembangannya. Misalnya kami hadir ke Bapak itu membawa gambar ini loh Pak, kami akan bangun, Pak RT ini akan bangun, warga ini bangun dan sebagainya. Tapi lebih baiknya kita hadirkan sini. Nanti kalau telepon-telepon Pak ingin ketemu di sini malah nggak ketemu. Nah inilah sosialisasi publik untuk adendum AMDAL RKMPL. Saya kira dari kami cukup, dan mungkin sebelum kita buka termin pertama, kedua, 3 sampai termin ke 50, tapi ini nanti saya batasi aja sampai jam 11:30. Nanti sebentar lagi kita akan isu. Ya.
Mungkin dari Pak Lurah atau tambahan dari Pak Kepala. Jadi demikian paparan dari Pak Agus. Jadi jika ragu kalau saat ini nanti mungkin Pak Lurah aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Suci Bakas, yang terhormat dari Bapak Konsultan, yang kami hormati para pejabat di lingkungan Rumah Sakit Bakas Waras, insinyur kami Mas Heri. Selamat siang Mas Heri. Kemudian kepada teman-teman Bapak Ketua RW dan RT di Kelurahan Butalan dan Bapak Ibu yang sudah dapat kami satu yang berbahagia. Pertama-tama adalah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dapat dipertemukan bersilaturahim di tempat ini di aula Rumah Sakit Bakas Waras dalam rangka kita mengikuti bersama-sama sosialisasi kegiatan pengembangan poliklinik Rumah Sakit Modern Bakas Waras Kabupaten Klaten dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami yang pertama mengucapkan terima kasih di mana kelurahan dan teman-teman RT RW terdampak pada kegiatan sosialisasi pengembangan poliklinik Rumah Sakit Bakas Waras. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, terkait akan dilaksanakannya pengembangan Rumah Sakit Bakas Waras untuk poliklinik yang nanti lokasinya berada di sebelah selatan ya. Di belakang di Rumah Sakit Bakas Waras ini. Kalau kami boleh matur karena ini sudah berdampingan dengan desa Jomboran ya, yang barang tentu nanti sudah akan terdampak dari pelaksanaan proyek pembangunan. Alangkah baiknya nanti untuk desa Jomboran sudah dilibatkan kalau bisa Pak. Desa Jomboran karena apa? Karena sudah barang tentu ketika nanti pelaksanaan proyek pembangunan yang nanti akan berdampak pada baik itu polusi, baik itu kebisingan suara maupun pada saat alat-alat berat beroperasi. Nah, kemudian sementara di Jomboran itu ada kafe sawah, yang notabene ramainya ketika pada malam hari, sehingga perlu dikomunikasikan juga dengan desa Jomboran. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan pengembangan ini kami atas nama pemerintah kelurahan menyambut baik, alhamdulillah, di mana di Kelurahan Butalan dan Kabupaten Klaten ada rumah sakit yang cukup berkembang dengan baik dan nanti akan dilaksanakan pengembangan poliklinik. Ya, sudah barang tentu akan memberikan dampak pelayanan yang baik kepada masyarakat. Antrian nanti tidak terlalu istilahnya berjubel karena lokasinya nanti akan tersendiri dan akan lebih luas. Namun demikian kami berharap untuk warga kami Bentalan sehat terus ya Pak. Ya, jangan rumah sakit dikembangkan yang malah dulu. Ini untuk nanti bisa kita sehat untuk warga kami. Kemudian yang terkait dengan tenaga kerja Pak pada saat pelaksanaan proyek, mungkin nanti pada tahun 2023 dan dimungkinkan tahun 2024 selesai, nanti ada warga kami yang ikut dilibatkan untuk tenaga kerja kalau dimungkinkan. Kemudian juga hanya dengan limbah atau sampah yang dihasilkan dari pelaksanaan proyek.
Sementara ini untuk sampah Pak, kami yang ada di sebelah jembatan itu Pak, pusing Pak mikir loh Pak. Angker diresiki kemarin untuk Adipura, sekarang sudah numpuk lagi. Yang di sebelah jembatan dengan Jomboran itu ternyata usut punya usut, memang warga kami itu tidak membuang di sana ya. Yaitu banyak dari kemungkinan dari Jomboran atau ngemplak Kalikotes ya. Pernah kami dengan Pak Lurah Jomboran itu akan OTT Pak, tapi Bu Camat jangan dulu nanti tidak menimbulkan dampak yang kurang baik ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, monggo kami harapkan dari teman-teman RT RW dan tokoh masyarakat nanti bisa memberikan masukan agar pelaksanaan kegiatan pengembangan poliklinik di RSUD Bagaswaras ini dapat berjalan dengan baik dan tanpa berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiono, Pak Lurah. Jadi beberapa masukan itu Pak Agus, jadi dan bertambahkan juga Pak Agus. Jadi sebenarnya mungkin kita untuk pintu keluarnya ada 2 Pak Agus di sana. Ada 2, kalau ramai itu ada 1 lagi bisa dibuka di sana. Jadi yang pintu existing ini, yang sampingnya itu ada 1 pintu lagi. Itu kalau ramai itu bisa dibuka juga. Itu juga nantinya itu bisa menjadi, mungkin nanti juga kita bersama dengan LH nanti juga angkutan material dan angkat berat itu tidak bisa lewat, tidak jadi sadar diri, lewat belakang bisa. Itu aja mungkin yang kami sampaikan, mungkin yang dari bapak-bapak sebelum dari teman-teman dari bapak-bapak RT RW ini dari Puntalan, silakan memberikan saran masukan. Monggo Pak RT Pak RW. Kalau monggo Ji. Kebetulan namanya sama dengan Pak Agus. Ya kebetulan juga saya itu hanya dari BPD Pak. Halo. Yang pertama kami terima kasih dari rakyat Puntalan bahwa rumah sakit sudah ada rumah sakit dan ada pengembangan sekalian, berarti ada peningkatan. Ada beberapa yang kami ingin masukkan yang jelas untuk tadi Pak Lurah sudah menyinggung masalah kalau ada memungkinkan tenaga kerja, itu kami betul-betul ingin, sebetulnya waktu dulu sosialisasi pertama rumah sakit ini mau berdiri, saya sudah usul dengan waktu itu dengan Dr. Roni, kalau sebisa mungkin kalau rumah sakit berdiri, ya orang-orang Puntalan yang mau bekerja ada fasilitas khusus lah istilahnya. Barangkali itu kalau ada penambahan tenaga kerja dan sebagainya, otomatis ada kemungkinan tambah. Kami mohon ada ya istilahnya hal yang khusus untuk masyarakat Puntalan ya. Untuk selanjutnya ini hanya masukan saja bahwa untuk pelayanan kalau saya lihat masih di pendaftaran itu masih terlalu lama Pak. Jadi kalau bisa agar mengurangi antrian atau apa itu seperti 2 rumah sakit, kalau bisa pendaftaran ini bisa online Pak. Ya, jadi bisa online, jadi istilahnya kalau dulu saya itu beberapa tahun yang lalu ini masih jarang
kalau mau merusak di sini itu bisa titik konversi 4 kali Pak. Datang pertama subuh itu sudah daftar dulu ambil nomor, kemudian datang lagi antrian lagi. Jadi sampai ambil obat itu bisa 4 kali titik motor di sini Pak. Nah, itu perlu ada pemikiran bahwa untuk peningkatan pelayanan sebagaimana visi misi dari rumah sakit yang memberikan pelayanan, barangkali dengan pendaftaran secara online akan lebih cepat, lebih berkeadilan. Saya pikir begitu Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Terima kasih Pak Agus masukannya. Satu mungkin untuk tenaga kerja Pak Lurah Pak Agus di Mas Agus, ini juga Pak Agus juga ini Kapit Jalan. Pak baru nanti tolong Pak menjadi catatan juga nih. Walaupun itu punyanya PU nanti yang mengerjakan nanti kita sampaikan ke PU. Kalau nanti terjadi pembangunan ya nanti kita sambungkan ke sana. Karena kalau yang mengerjakan rumah sakit kita nggak punya kemampuan bangun, ilmu di nanti ilmu kita ilmu ngobati, jadi bukan ilmu banget. Makanya untuk pengembangan ini memang nanti yang menjadi yang akan merealisasikan pembangunannya adalah dari PU Pak Lurah. Jadi dari PU kita menerima bangunannya saja. Karena aku kurang ngerti kok sini koyo-koyo ya orang ngerti, nanti orang rumah sakit orang ngerti. Dicampuran semen barangnya orang ngerti. Jadi nanti mungkin Pak Agus Rekanan juga menjadi catatan. Dan nanti kita sampaikan ke Rekanan. Kemudian yang kedua, terima kasih masukannya untuk sistem antrian. Memang dulu lambat, sekarang kita sudah online Pak Agus ya. Jadi saya sudah online sudah berapa kali? Sudah berapa bulan Pak Agus? Sudah lama kok kita sudah 6 bulan. Antara dulu itu dengan WA, kemudian sekarang dengan pakai Play Store bisa ya, pakai HP bisa. Nah, jadi kalau tadi disampaikan Pak Lurah, nah iso masalah warga pemutaran siapa amin. Jadi kenapa kita buat itu sebenarnya poli ini ya tadi untuk mempersempatkan dan juga dan sebagainya juga biar tidak nyaman lah orang di sini. Jadi ibaratnya jadi seperti sedia payung sebelum hujan, sebelum saat itu sudah ada disediakan poli yang representatif. Terima kasih masukannya. Hanya mungkin dulu kan kuotanya kan online offline semua, tapi sudah online. Tapi sekarang kita tetap menyediakan untuk kuota yang offline. Tapi nanti mungkin kita naikkan lagi yang online, tapi yang offline kita kurangi nggak apa-apa juga. Ya. Jadi terima kasih sekarang sudah online, sudah Play Store, jadi sekarang sudah seperti zaman sekarang. Jadi orang pakai HP aja udah bisa daftar sekarang. 1 minggu ya Mas Agus ya. 1 minggu sebelumnya udah bisa daftar ya. Amin 7 udah bisa daftar. Sudah dengan HP aja sekarang udah bisa daftar di sini. Tidak seperti dulu, jadi mungkin kalau ada fenomena diantre dengan sepatu mau sandal jejer kan bisa juga. Jadi sekarang mudah-mudahan udah nggak terjadi lagi. Tapi ada juga yang memang
mempunyai keinginan datang subuh itu kemauannya sendiri dan juga datang seperti itu. Karena kita itu sendiri gitu. Dari subuh dan sebagainya. Atau mungkin tidak mempunyai kemampuan untuk yang online tadi. Ya, oleh karena itu kita pakai yang offline juga. Oke, terima kasih sekali masukannya. Dan yang lain lagi, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Joko Pak dari RW 11 Dukuh Subragede yang dekat RSUD sini. Yang saya tanyakan masalah tempat pendaftaran itu Pak. Itu apa masih di tempat yang sama atau di gedung yang akan dibangun itu ada tempat pendaftaran? Karena apa? Karena kalau di tempat pendaftaran yang nanti berjalannya di tempat poliklinik yang baru kan agak jauh Pak, dari sini ke sana. Itu yang pertama saya tanyakan. Yang kedua, saya ini memberi masukan ya Pak Direktur ya. Itu masalah tempat parkir Pak. Masalah tempat parkir itu kan belum ada payungnya. Saya ya mengalami saya sendiri Pak. Itu kalau malam ya, terus paginya itu kendaraannya itu kena embun. Nah itu ini masukan lagi ya. Mungkin di tahun anggaran yang akan datang bisa diusulkan untuk tempat parkir diberi payung. Itu kasihan sama pengunjung itu kalau panas kendaraannya juga kepanasan, kalau hujan kehujanan kasihan kendaraannya. Itu cuma masukan. Yang selanjutnya saya tadi juga akan mengusulkan masalah tenaga kerja, tadi sudah disinggung Bapak Lurah dan Pak Agus, masalah tenaga kerja di sekitar RSUD kalau bisa dilibatkan, karena warga saya itu juga banyak yang jadi tukang dan mungkin latihan tukang juga banyak, bila nanti ada proyek di sini untuk dilibatkan. Yang selanjutnya masalah pendaftaran Pak, ini saya alami sendiri juga. Masalah pendaftaran yang online itu terbatas Pak, itu Pak, dibatasi ya, kuotanya kan dibatasi. Kemungkinan besok yang akan datang kuotanya mungkin bisa ditambah Pak. Jadi untuk pemeriksaan lebih penerimanya lebih banyak. Itu cuma masukan saja. Dan saya lihat setiap habis subuh itu kan masih ada banyak yang antri di situ Pak. Antri di situ ada yang pegang tas ditaruh di kursi, terus orangnya tidak ada. Juga banyak itu Pak. Saya juga mengalami sendiri. Itu ini yang terjadi begitu Pak. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Jadi insya Allah nanti kalau poli pengembangan ini terbangun, pindah semua Pak. Jadi masuk pada sini nanti di sana kan nggak mungkin. Jadi pindah semua termasuk di sana, nanti juga ada lab sederhananya di sana. Kalau yang memerlukan laboratorium sederhana, nanti pengalihan darahnya di sana juga, nggak perlu dirawiri gitu. Kemudian yang kedua, untuk bagaimana masih pendaftaran juga, pendaftarannya juga nanti, insya Allah nanti apakah kuotanya tambah apa enggak gitu ya. Itu kan sebenarnya kuota itu tergantung jumlah dokter ini. Kalau itu sekarang kan terbatas karena dokter itu yang demi siji itu kan kita nggak rumah sakit dokter radikon itu. Kalau poliklinik yang baru itu besok mungkin terwadai semua, jadi mungkin bisa juga ada penambahan kuota, tidak bisa terjadi juga. Karena kadang-kadang kita sekarang dengan berjalannya waktu itu kan dulu dokter anak hanya 1 tambah sekarang jadi 2, 3. Sekarang alhamdulillah ya jumlah dokter sudah
mulai bertambah. Jadi rata-rata kalau sudah mempunyai dokter yang cukup, itu nanti politiknya juga bertambah. Jadi nanti mungkin kita tambah untuk ruangan politiknya mungkin bertambah juga. Kemudian untuk SDM yang kemarin disampaikan juga, alhamdulillah sampai sini sekarang tidak hanya sekarang yang kerja di sini juga dari Bundaran cukup banyak teman jadi yang di sini pun juga dari yang Bundaran banyak, termasuk kita kan untuk satpam dan cleaning itu juga kan outsourcing, kita anjurkan pada rekanan juga saya sampaikan bisa mungkin prioritasnya dulu adalah warga yang warga Bundaran dulu sedekatnya yang dekat terlebih dahulu. Tapi dengan catatan asal semuanya memenuhi syarat, walaupun warga Bundaran tapi syarat tidak memenuhi ya kita tidak bisa menerima. Tapi kalau Bundaran tapi memenuhi syarat dan sebagainya itu menjadi nilai plus. Jadi nanti mungkin insya Allah nanti kita sampaikan ke perawat juga banyak yang di sini juga ada juga. Kalau tenaga kerja di tukang dan lain sebagainya kita sampaikan melalui PU. Ada lagi tadi ya. Itu aja. Parkir dan catatan Mas Heri nanti coba kita menjadi catatan paling nggak untuk sepeda motor ya, untuk parkir sepeda motor yang di depan masjid itu mungkin kan parkirnya belum. Tapi besok mungkin kalau poli pengembangan pindah ke sana kan besok pindah juga parkirnya, nah jalannya kan pindah ke belakang juga. Kita lihat ke depan Pak J, mau di mana tuh lokasi parkir yang pas untuk yang kalau kita bangun parkir sekarang kan juga gini kok sepanjang ini kosong. Ini kan IGD ini kan rawat jalan pindah ke belakang semua. Besok kita lihat karena nanti ke poli rawat jalannya jauh, semakin jauh. Atau mungkin kalau rawat jalan pindah ke sana, besok mungkin ATM-nya juga yang pintu ke lewat ATM bisa ditutup juga di situ. Jadi ATM-nya khusus untuk yang dari luar. Itu aja, mungkin ada masukan yang lain lagi, monggo silakan. Monggo dari warga, Pak RT, Pak RW. Masih? Atau dari sekarang dari teman-teman Civitas Hospitalian, Bagas Waras? Ada nggak? Ya? Cukup kita bagus. Pak Lurah ada teman nggak? Cukup, insya Allah nanti semua usulan dan masukan dari penilaian kita perhatikan semua. Dan nanti kita sampaikan kalau itu memang sifatnya ke PU, nanti ya kita sampaikan ke PU. Untuk pelayanan terima kasih sekali, masukan untuk pelayanan nanti akan segera kita lanjuti. Tapi sekali lagi kami masih mengharapkan kerjasama dan bantuan dukungannya untuk rumah sakit ini, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang ada di Bundaran ini. Saya lagi terima kasih. Saya kira wassalamualaikum Pak Agus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Agus. Terima kasih Pak. Ini masukan bisa kami nanti menjadi catatan kami untuk adendum dan seterusnya, dan semuanya sudah dijawab dengan baik oleh Bapak Direktur atau Bapak Kepala Rumah Sakit Bagas Waras Klaten. Saya kira gitu dari kami, dan kami mungkin dalam 1-2 hari kalau ingin memberikan masukan masih bisa kita terima. Saya paling lambat besok sore. Terus nanti karena akan draft ini akan segera kami susun dan kami segera mintakan rekomendasi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang ada di Semarang. Saya kira dari kami gitu, dan kami juga minta maaf jika suatu yang tidak benar dan menutup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo sebelum kundur langsung bisa ada konsumsi, bisa dibawa kundur atau dibawa makan di sini, dari di sini. Monggo sugeng siang, sampai jumpa pada lain kesempatan.